Makan siang, makan malam. Izinkan di sini saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Adri dengan NIM 203 111 208 dari kelas PAI 6F. Fundamentalisme Islam. Nah, fundamentalisme Islam, teman-teman itu pernah dengar nggak? Pernah tahu nggak tentang apa itu fundamentalisme Islam? Jadi fundamentalisme Islam, fundamental itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu berasal dari kata fundamen yang berarti dasar, asas, alas atau fondasi. Jadi fundamentalisme itu adalah sebuah paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap benar. Jadi kembali lagi ke awalnya, ke asalnya. Jadi fundamentalisme Islam berarti mengembalikan semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam segala aspek kehidupannya, seperti ekonomi, sosial, politik, dan yang lainnya. Mereka menganggap bahwasannya kekerasan dan terorisme merupakan hal yang bertentangan atau bertolak belakang dengan ajaran mereka. Sejarah muncul fundamentalisme. Istilah fundamentalisme itu muncul pada tahun 1920-an di antara orang-orang Kristen Protestan. Jadi istilah ini muncul di kalangan agama Kristen Protestan yang menolak skeptisme filosofis yang menguasai pemikiran akademik dan sosial, dan menganjurkan untuk apa? Kembali lagi ke dasar-dasar kekristenan. Mereka menganjurkan agar orang-orang Kristen Amerika kembali ke akar-akar teologis mereka dan mengadopsi seperangkat dasar agama mereka yang berpegang sejak awal. Fundamentalisme telah dikaitkan dengan agama, tetapi tidak hanya di agama Islam saja fundamentalisme, tetapi juga di agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Hingga tahun 1985 istilah fundamentalisme ini tetap diidentifikasikan oleh Ensiklopedia Britannica secara eksklusif dengan Kristen Protestan. Jadi diklaimkan miliknya, berkaitan erat dengan Kristen Protestan. Meskipun sejak awal Islam itu memiliki ciri-ciri seperti fundamentalis yang bermaksud apa? Untuk memberikan firman Tuhan yang murni atau Al-Quran kepada orang yang beriman, yang memberikan jawaban atas pertanyaan dasar kehidupan, yang memberikan kode perilaku moral dan hukum, dan mengamanatkan seperangkat aturan khusus dalam praktek keagamaan. Apa itu terorisme? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa terorisme itu adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik. Kemudian menurut konvensi PBB tahun 1937, terorisme itu adalah segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok
orang atau masyarakat luas. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya teroris itu apa? Teroris itu adalah kekerasan yang terorganisasi menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapai tujuan. Nah, dari tadi pengertian tentang terorisme di atas itu dapat diartikan bahwanya terorisme itu adalah sebuah tindakan yang keliru atau tidak bisa dibenarkan. Ciri-ciri terorisme. Yang pertama, aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik. Kedua, ditujukan kepada negara, masyarakat, individu, kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, memerintah anggotanya dengan cara teror juga. Yang keempat, melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Sejarah terorisme. Terorisme telah dipraktikkan sepanjang sejarah di seluruh belahan dunia. Akar dari istilah itu sendiri berasal dari Revolusi Prancis dan diasosiasikan dengan kata Prancis karena mendirikan kontrol melalui pemerintahan teror di Prancis. Istilah ini sebagian besar terkait dengan tindakan pemerintah. Jadi kalau bukan dari fundamentalisme, dari mana datangnya terorisme terkait Islam? Menurut Claude Berebi itu mengumpulkan bukti tentang hubungan antara pendidikan, kemiskinan, dan terorisme. Itu di antara 335 teroris Palestina. Dia menemukan bahwa kemiskinan berbanding terbalik dan pendidikan berhubungan positif dengan menjadi teroris. Berebi lanjut menemukan bahwa 96% teroris itu memiliki pendidikan sekolah menengah atas dan 65% semacam pendidikan tinggi. Mereka juga cenderung laki-laki muda yang belum menikah yang berasal dari perkotaan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan dan kemiskinan tidak serta-merta berkontribusi terhadap terorisme, melainkan sebaliknya. Hal-hal yang terjadi yang menjadi teroris itu adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, status sosial ekonomi yang lebih tinggi, dan mempunyai gambaran yang lebih akurat tentang mereka yang terlibat dalam kasus kegiatan teroris. Pendidikan. Nah, untuk menyelidiki peranan yang dimainkan sistem pendidikan dalam persamaan fundamentalisme dan terorisme, maka agar lebih memudahkan, pendidikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan formal, yang kedua non formal, dan yang ketiga adalah formal. Nah, dari 3 jenis pendidikan tadi yang berupa informal, non formal maupun formal, ternyata pendidikan informal lah yang
bisa atau berpotensi untuk menghasilkan seorang teroris. Hal tersebut karena dalam pendidikan informal yang diterima oleh beberapa muslim itu memberikan jenis pendidikan disiplin yang diperlukan untuk menjadi bagian dari organisasi militer, atau mungkin mendorong beberapa orang untuk beriman, untuk melihat dunia dalam kebenaran dan kepalsuan daripada perspektif bernuansa. Burung dara, burung cendrawasih, burungnya bisa dicari di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.